Di Indonesia belum ada regulasi khusus yang mengatur anak-anak menggunakan media sosial. Namun mengacu pada ketentuan internasional, sejumlah platform media sosial seperti Facebook dan Instagram mengharuskan penggunanya berusia minimal 13 tahun. Sementara itu sejumlah negara telah memiliki regulasi dan aturan khusus yang mengatur pembatasan usia untuk bermedia sosial, khususnya bagi anak-anak. Tujuannya untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial seperti cyberbullying, paparan konten yang tidak pantas hingga gangguan kesehatan mental. Dan berikut beberapa negara yang telah menerapkan regulasi tersebut. Kita lihat yang pertama, Australia. Baik. Australia menjadi salah satu negara yang telah mengambil langkah tegas terkait batas usia penggunaan media sosial. Jadi mulai Januari 2025, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menetapkan usia 16 tahun. Oke, sudah ditetapkan usianya 16 tahun sebagai batas minimum untuk mengakses media sosial. Dan kebijakan ini mencakup verifikasi usia pengguna dengan teknologi biometrik atau sistem basis data pemerintah. Selain itu, platform media sosial yang melanggar aturan ini akan dikenakan denda hingga 49,5 juta dolar Australia atau sekitar 502 miliar rupiah. Cukup tegas, sudah ada pemberlakuan denda di sana. Kita lihat negara selanjutnya, Prancis. Nah, Prancis juga telah memberlakukan aturan tegas mengenai penggunaan media sosial oleh anak-anak. Anak-anak di bawah usia 15 tahun wajib, bisa dikatakan seperti itu, wajib gitu, dan memerlukan izin orang tua untuk membuat akun media sosial. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak-anak mereka. Pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada platform yang tidak mematuhi aturan ini, termasuk denda dalam jumlah besar. Langkah ini diambil untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial tanpa pengawasan. Dan Perancis sendiri berharap dengan adanya aturan ini, orang tua diharapkan dapat lebih proaktif dalam melindungi anak-anak mereka. Kita lihat untuk negara selanjutnya, Tiongkok. Jadi ramai ya kalau Tiongkok ini karena ada sistem sensor dan sebagainya. Tapi Tiongkok sendiri memang menerapkan kebijakan ketat terkait penggunaan perangkat digital oleh anak-anak dengan membatasi jam dan durasi penggunaannya. Anak-anak dilarang menggunakan perangkat digital antara pukul 22 hingga pukul 6 pagi. Aturan ini dirancang sedemikian rupa untuk memastikan mereka mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Selain itu, penggunaan perangkat digital juga dibatasi hingga maksimal hanya 2 jam per hari untuk remaja berusia 16 hingga 18 tahun. Dengan membatasi waktu penggunaan ini, pemerintah berharap dapat membantu anak-anak untuk fokus pada kegiatan produktif seperti belajar atau juga berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan teman. Nah, selain pembatasan waktu, pemerintah Tiongkok juga mengawasi ketat konten yang tersedia untuk anak-anak. Platform digital diwajibkan untuk menyediakan konten yang sesuai dengan usia dan juga menghapus konten yang tidak pantas. Kita lihat selanjutnya. Kita lihat Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak di Internet, Children's Online Privacy Protection atau ACT atau COPPA telah diterapkan di Amerika Serikat sejak 1998. COPPA mewajibkan situs web untuk mendapatkan persetujuan orang tua sebelum mengumpulkan data dari anak-anak di bawah usia 13 tahun. Negara bagian Florida, Amerika Serikat bahkan menerapkan aturan pembatasan media sosial. Dan mulai 1 Januari 2025, anak-anak di bawah usia 14 tahun dilarang memiliki akun media sosial. Aturan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Itu dia tadi, negara-negara yang kemudian menerapkan aturan main, istilah seperti itu ya, pembatasan untuk sosial media. Ada yang kemudian menerapkan tadi untuk usia tertentu, ada durasi tertentu. Tapi seperti apa untuk di Indonesia? Kita nanti akan bahas mengenai aturan pembatasan sosial media bagi anak yang mungkin yang sudah diberlakukan untuk di berbagai negara, tapi Indonesia masih dalam prosesnya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana efektivitas pemberlakuan aturan ini untuk di Australia. Kita akan berbincang dengan warga negara Indonesia, Dulia Novelta Sitohang yang saat ini tinggal di Queensland, Australia. Dulia, apa kabar? Selamat malam. Halo Elvira, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik, saya selalu Dulia. Kita berbicara mengenai
aturan untuk bermain media sosial. Kalau Indonesia masih dalam proses menggodok aturannya. Tapi kalau di Australia sebenarnya seperti apa sih aturan pembatasan sosial media ini khususnya untuk anak-anak? Jadi ada aturan terbaru di Online Safety Amendments 2024, sekitar Desember 2024, pemerintah sudah menganjurkan 16 tahun ke atas. Not even 13, nggak 13, tapi 16 tahun ke atas. Baik. Jadi pemerintah meminta untuk platform ini membuat pencegahan anak-anak join sosial media sebelum mereka berumur 16 tahun. Duli sendiri kan punya anak masih usia remaja ya, sekitar 13 atau 14 tahun kalau tidak salah. Protes nggak sih dengan aturan baru ini? Bener banget. Kan sekarang sekolah membatasi perangkat elektronik yang ada di sekolah dengan sistem internet di sekolah itu dibatasi. Apa yang mereka ketik akan kelihatan pastinya dan akan dilaporkan kepada orang tua. Jadi tadinya mereka tidak main sosial media, tapi ada satu program yang bisa bermain game dan mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Tapi akhirnya harus diblok juga sama sekolahan. Dan yang sekarang anak saya protes karena dia pengen satu platform, dia suka menulis, dia suka bikin komik, dia suka bikin film. Dia minta satu platform untuk menunjukkan, tapi karena sudah dibatasi, saya bilang, kamu tunggu sampai kamu 16 ya. Gitu. Baik, tapi mereka tidak terima. Untuk di kalangan orang tua seperti apa di sana ketika ada aturan baru ini? Apakah memang cukup disupport begitu di kalangan komunitas orang tua atau memang ada kendala-kendala tersendiri dari sisi orang tua yang dihadapi? Sebenarnya ya untuk working parents kita mengerti agak sedikit susah untuk mengawasi apa yang dikerjakan anak-anak di internet setiap harinya, ya. Tapi dianjurkan kita melihat, memperhatikan apa yang dilihat oleh anak-anak kita, apa yang mereka konsumsi secara digital. Jadi ada seperti edukasi untuk orang tua juga dan edukasi untuk anak-anak juga. Nah, untuk jadi mereka tahu apa yang mereka cegah, apa yang mereka hindari. Baik, berarti edukasi pertamanya untuk orang tua ya ketika keluar aturan ini, karena yang kemudian langsung berhadapan dengan anak-anak itu kan para orang tua. Kemudian yang kedua baru lingkungan sekolah. Nah, sosialisasi untuk orang tua saat itu seperti apa dulu ya? Sekarang ini kita seperti di sekolah anak-anak saya, kita dapat email dari guru dari sekolahan. Mereka juga dapat edukasi di sekolah apa yang perlu, seperti untuk orang tua ya, untuk kita misalnya kita diberitahu ini program yang dilakukan oleh sekolah. Anak-anak akan mendapat informasi A, B, C, D, E, F, G misalnya, dan ini efek positifnya, ini efek negatifnya. Kita perlu transparan, dan orang tua juga perlu diberitahu bahwa ada jam-jam tertentu yang anak-anak boleh mengakses untuk mendapatkan informasi. Tapi juga kita diajarin untuk memperhatikan. Yes, kita harus diajarin juga. Jadi edukasi pertama, sosialisasinya juga orang tua penting di sana. Artinya kalau saya dengar cerita dulu ya, pihak sekolah itu ternyata menjadi salah satu agen yang paling aktif ya dalam sosialisasi ini. Ya, kita seperti share custody dengan sekolah. Pagi mereka di sekolah, sisa harinya sama kita. Jadi kita harus terus berkomunikasi. Dan sekolah juga mengajarkan kita untuk jadi safe place ya buat anak-anak cerita, no judgment zone. Jadi kalau mereka berasa bisa nyaman cerita sama kita, apa yang mereka lihat, apa yang terpapar di hadapan mereka, yang mereka dengar, itu menjadi kita nggak boleh ngejudge, dan kita terima, kita dengerin, terus kita evaluasi, nanti kita bisa laporkan ke sekolah. Jadi sekolah bisa menyelidiki dan melakukan tindakan lebih lanjut apa yang bisa dilakukan. Gitu. Baik, jadi kolaborasi ini penting, komunikasinya penting. Dulia, terima kasih sekali lagi sudah berbagi sharing cerita mengenai aturan bermain media sosial untuk anak-anak di sana. Sukses selalu Dulia. Selamat malam. Been fun, thank you.